Ibu itu ngaji sama Nabi. Itu ada yang jilbabnya miring, ada yang enggak pas. Mungkin sebagian ada yang, pokoknya ada yang enggak pas. Mungkin nyuwun sewu ada yang sebagian, pokoknya enggak pas. Ya pas ngaji sama Rasulullah. Ya Nabi betul, Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin. Bareng Umar datang ke majelis, semuanya ibtadarnal hijab, semuanya menata apa? Hijabnya rapi gitu. Aku yakin ini adekan tidak ada nih, mungkin nggak setegang ini. Misalnya sama saya saja, mungkin ibu-ibu rileks. Ini ngaji sama orang baik, jadi rileks. Ketika Umar datang itu langsung ibtad, semuanya nata apa? Jilbabnya. Umar malah tersinggung. Dasar perempuan-perempuan jelek, nggak punya akhlak sama Rasulullah. Sama Rasulullah pakai jilbab nggak bener, tapi sama saya malah bener. Jawabnya ibu-ibu, karena Rasulullah itu baik. Karena Rasulullah itu wa anta afaddu wa aghlad. Afaddu itu Anda itu orang yang sadis. Bisanya nyalahkan, biasanya marah. Kamu bisa tahu kan yang mirip Rasulullah itu siapa? Yang mirip yang mirip Umar itu siapa? Jadi intinya itu Rasulullah itu ya punya majelis untuk perempuan. Bahkan itu punya akibat dan Nabi tetap melanjutkan. Makanya punya akibat tuh sering ibu-ibu mulai dulu yang engkek ya banyak, yang caper ya banyak. Sehingga Aisyah tuh cemburu. Dasar Nisaul Ansor. Iya caper kali Kanjeng Nabi. Untung Nabi sudah nggak ada. Kalau masih kasihan tuh kiai-kiai nggak payu jadi kiai gitu. Ya Nabi kan ganteng, sopan. Sehingga terus Aisyah cemburu, Sayyidah Aisyah cemburu, terus Nabi malah muji. Sebaik-baiknya perempuan atau perempuan Ansor, tidak malu tanya urusan apa? Agama. Tapi Aisyah tetap melihat itu sensitif lah cemburu. Karena kadang tanyanya perempuan Ansor itu sampai urusan privat, urusan khas perempuan. Tentang menyelesaikan haid itu gimana, mandi dari haid gimana. Saat itu kan belum ada syariat, belum ada pondok, belum ada majelis taklim. Jadi memang yang menerangkan harus Nabi sendiri. Jadi semuanya itu ada resiko. Kalau perempuan nggak diajarin nanti nggak tahu cara bebersih, cara sesuci. Kalau diajarin istrinya cemburu. Jadi kayak itu repot. Ya terus makanya terus banyak yang kayak saya terus nganggep lucu saja. Kalau nggak dianggap serius tuh repot. Ya jadi Umar ya tak teruskan lagi. Sampai tahu kan sekarang siapa yang Umar? Umar marah, ya aduwati anfusina, wahai perempuan yang nakal-nakal. Harusnya Rasulullah ahakku ayyahabna. Rasulullah itu lebih berhak kamu takut, kamu wibawa, kamu hormati. Kenapa sama saya terus? Ya karena Rasulullah itu lebih baik, Anda ini kasar. Semenjak itu, ya makanya terus orang hubungan dengan Allah juga sama. Kamu punya utang orang 1 juta atau 10 juta, nggak bisa nyaur itu nggak berani ketemu. Tapi kamu sering melanggar perintahnya Allah, itu kita istighfar ya nyaman. Dengan segala kesalahan kita mengadu ke Allah ya nopo nyaman. Sehingga Allah ini nyata, sebagai Rahman Rahim itu nyata. Coba ya, Anda pakai motor teman kamu gadekan, itu nggak berani ketemu. Tapi kita pakai sarannya Allah, mulai oksigen, langit, bumi, semuanya kita pakai. Padahal kita sering salah, mungkin sholat kita tidak benar. Tapi istighfar tetap nyaman, nyebut asma Allah ya tetap nyaman. Saking baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tetap bikin nyaman orang-orang yang meskipun sedang tidak dekat. Makanya ada sebuah hadits qudsi ngendikan, wahai Daud ini nabinya Allah. Saya dengan orang yang lari dari saya itu aswaku, sangat-sangat sayang. Nah di Indonesia kebetulan Thariqah itu bersanad sama hadis-hadis seperti ini. Sehingga nggak ada kita adat kiai ngecap orang yang enak. Ngecap itu mensetip masih. Mungkin sebagian kita orang Indonesia masih banyak yang judi online, mungkin sebanyak yang kecanduan narkoba, sebagian kita mungkin masih korupsi, sebagian kita masih nggak bener. Tapi karena agama ini bukan mengadili atau terus membasmi, tapi agama ini membenahi. Kalau ada jalan rusak itu dibenahin apa terus nggak dijadikan jalan? Tetap jalan tapi dibenahin. Kalau rumah ada tikus itu rumahnya dibakar apa tikusnya yang disuruh mirih? Gara-gara sanat-sanat seperti itu, sehingga alhamdulillah
Masya Allah, aina kerennya kayak gini tuh peduli. Takut umatnya Nabi itu wudunya salah, sholatnya salah, zakatnya salah. Tidak kok malah ngadili dasar bego, dasar goblok. Enggak, dibina. Sehingga jenengan harus bersyukur dengan metode seperti ini. Meskipun yang ngeri-ngeri sedap. Saya enggak bayangkan. Andai kan saya ini kan sudah kiai top. Itu kalau kesini itu ya gimana gitu. Lo tanya ini anaknya tadi nyogoi kopi saya itu belum loh. Saya datang belum sampai 10, belum sampai 5 menit belum ada kopi. Kok ngaji Gus yo? Nggih. Orang nggih itu bisa saking baiknya atau saking takutnya. Kayaknya yang kedua. Nah, jadi oh ada nih. Di sini aja masih diteruskan. Gimana kalau nggak ditodong? Oh. Nggak ditodong. Pakai mic, ngamuknya pakai mic biar dengar. Saya itu dekat sekali sama Mbak Ma'ruf, suaminya Ning Aina itu beda betul. Mbak Ma'ruf itu anteng ngaji. Kalau sama saya itu diskusi apa? Ihya. Lu tanya ini anak-anaknya. Diskusi kitab Ihya itu. Kalau sama Ning Aina diajari tukaran. Gus harus ada RMI perempuan. Tadi saya ketemu ketua RMI. Wah, yang gugat terus. Dan saya senang. Memang perempuan itu baiknya gugat. Ini ada cerita. Ini cerita sanad mutasil. Saya berkali-kali cerita. Belum ada hukum Allah dirubah kecuali karena pemberontakan kaum perempuan. Jadi di juz 28 itu ada surat namanya surat Mujadilah. Ada yang baca surat Mujadalah. Jadi ada perempuan cantik, namanya itu Khawlah. Orang Arab itu kan hiper, karena makannya daging tidak ote-ote, jadi hiper. Kalau Kiai Jawa itu kan makannya ote-ote, tempe, terus utang jatuh tempo, jadi sudah error lah sudah. Masalah syahwatnya itu sudah error. Sudah tempe, terong, utangnya jatuh apa? Tempo. Kalau orang Arab itu kan makannya daging, orangnya punya uang. Ya mungkin karena lama nggak hubungan suami istri, istrinya itu cantik, ngerti istrinya itu suci, sudah haid suci. Pas masih sholat tuh diajak hubungan suami istri kan nggak mau, setelah wiridan ya nggak mau. Terus dia marah, didihar, belum dicerai, didihar itu ada satu bahasa yang setingkat talak. Ya semuanya gitulah, ada satu bahasa setingkat talak. Terus dia merasa gimana kok sampai gini kayak sudah dia agak kecewa dengan perilakunya sendiri. Matur Rasulullah, ya Rasulullah saya ini tadi begini-begini. Nabi menjawab, oh yang kamu katakan itu bimanzilati tolak. Yang kamu katakan itu semakna dengan tolak. Berarti istri kamu udah halal bagi kamu. Ya lelaki yang manduk-manduk, meskipun dia tuh ya iman istrinya cantik kok hilang. Waduh, gara-gara kata itu terus kehilangan apa? Istri. Dia kayak gimana gitu, kehilangan istri cantik itu kan berat. Kehilangan istri jelek aja berat, apalagi istri cantik. Kadang ada yang jelek rezekani gitu. Sama Gus, ya. Punya suami ganteng juga, medeni. Ganteng punya uang, nak kere gak pati medeni. Karena kalau ganteng kere itu terus error ya, nggak menarik ya. Terus ngowah-ngowah kayak orang. Walhasil terus ya sudah hukumnya itu cerai. Si suami ini langsung nurut sama Nabi, kehilangan istri. Pulang. Kata istrinya gimana kata Nabi? Dihukumi cerai. Wow, dilabrak Nabi ini perempuan ini. Dilabrak. Ya Rasulullah ini hukum apa? Enggak benar hukum yang kamu katakan tuh enggak benar. Ini hukum apa? Apa-apaan ya? Kalau saya dicerai ketika masih cantik enggak apa-apa ya. Lelaki itu sudah menghabiskan muda saya, cantik saya. Ketika cantik saya, muda saya hilang, terus kamu hukumi cerai. Kalau dulu nggak apa-apa, sekarang saya ini sudah tua. Saya ini punya anak banyak. Kalau dirawat dia, mesti terlantar, katut babon lain katanya. Kalau dirawat saya perempuan nggak bisa cari apa? Nafkah. Kalau bikin hukum yang benar, Nabi bilang sementara hukumnya hanya gitu, memang hanya gitu sementara. Lu itu perempuan tadi saking kacaunya bilang gini nih enak sama Rasulullah.
nanti engkau saya laporkan Tuhan bahwa Anda ini tidak serius. Karena kowe jadi nabi hukumnya harus dievaluasi. Nak gak perempuan gak bisa. Dia pulang, tapi perempuan ini religius. Dia sujud, berdoa, ya Allah, kasih tahu Nabi engkau bahwa kalau bikin hukum jangan begitu. Lalu itu malaikat datang ke Rasulullah. Mat turuti repot musuh wedok. Saya tuh berkali-kali loh ke Tebu Ireng ditodong Gus siapa suruh ngaji. Saya biasa bilang enggak ya. Jadi kalau ras terkuat di dunia yang ngomong itu bisa masalah besar. Jadi itu Rasulullah Nabi dikomplain. Makanya cerita itu sebagian tuh nggak bener. Katanya ada kiai cerita nanti bidadari di surga tuh cantik-cantik. Sudah cantik nggak bawel, sudah cantik nggak bawel, terus nggak minta uang belanja, uang salam, pokoknya baik. Terus ada santri bilang, Pak Yai, Ibu Nyai di belakang baru datang, tapi paling cantik tetap yang dari dunia. Kok bisa hanya ada tambahan itu kan? Saking takutnya. Akhirnya hukum dihar itu tidak sama dengan tolak. Makanya ada surat ini Sofa tahu Iqbal. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah itu mendengar perempuan yang bantah kamu. Tujadiluka itu bantah, komplain. Kayak apa perempuan? Hukumnya Allah aja dilawan. Kondang ya, pokoknya prestasinya itu hebat. Sinten Gus? Ya tadi Khaulah tadi. Dan penerusnya maksudnya. Khaulah dan apa? Dan penerusnya. Tapi itu menjadi berkah. Andaikan tadi perempuan tadi tidak komplain, mungkin tidak ada hukum seperti itu. Jadi makanya komplain itu penting kalau sudah muqaddar. Jangan pernah dengar kan, sholat itu pertama 50 apa 50. Itu berkahnya Nabi Musa yang tukang komplain. Kalau tidak ada komplain bisa 50. Jadi berkah komplainnya Nabi Musa itu kayak Neng Aina, dia kan tidak model gini, mungkin saya tidak ngaji sama-sama. Misalnya loh, beliau berakhlak karimah kayak orang Jogja. Ngapunten Gus, nak menawi kerso, ngaos, nak boten nggih mboten dadi penggalih, nderek. Wah, aku mesti milih enggak yakin milih kan. Kira-kira loh, andai kan enak kayak orang Jogja sesopan itu, saya ngaji apa enggak? Oh enggak, pasti enggak. Itu butuh teror itu. Saya itu berkali-kali di Sidogiri, di pondok-pondok itu kan masih keluarga itu. Mesti ya monggo Gus nak ngaji, aku muni sesuk ya sesuk gak apa-apa engko. Nah kali ini enggak. 5 menit. Jadi ya. Tadi saya baru asik cerita-cerita sama Mbak Anwar. Beliau delok jam, "Wis wayahe ngaji." Wah. Jadi sowan Mbak Anwar ya dijami. Mbak Anwar loh, abahnya sendiri. Di tengah-tengah asik cerita ya hebat, Masya Allah.